Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke cuy, kembali lagi di channel Manhwa Komik. Dan di video kali ini admin bakal melanjutin lagi alur cerita Max Level Player yang sebelumnya sudah admin bahas. Dan ini adalah part selanjutnya yang baru gabung. Kalian bisa menonton terlebih dahulu part satunya biar tahu alur ceritanya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Dirinya berpikir kalau waktunya yang ditunggu telah tiba, karena sudah sejak 30 tahun dirinya mendirikan Salamak untuk menciptakan makhluk absolut. Tapi makhluk monster absolut yang dirinya inginkan tidak pernah datang. Orang tersebut adalah ketua grup Salamak dan nama dirinya yaitu tetua kedua Yorhan. Scene berpindah di tempat Han. Terlihat Han yang sangat terkejut dengan apa yang sudah terjadi kepada Seha. Karena Seha sudah mencapai level 30 dengan singkat. Karena Han pikir setelah Seha berganti job XP yang didapatkannya meningkat drastis. Sepertinya saya juga berpikir itu adalah keuntungan khusus karena menjadi konstelasi ketujuh. Saya sadar, pantas saja orang-orang sangat menginginkan Hidden Class, tapi tidak lupa ini juga berkat diri Han. Saya menjadi seperti ini. Saya langsung menyuruh kepada Han untuk memulai berburu lagi. Han merasa juga saya berhasil mengganti job menjadi konstelasi hanya dengan memukulnya. Ini juga sangat berbahaya sekali, karena semua konstelasi tidak butuh poin peningkatan dan berhasil naik level dengan cepat. Meskipun satu-satunya tujuan Han hanyalah makan dan hidup dengan baik, kalau seperti ini juga, saya akan bisa mencapai level 99. Tidak lupa, Han harus berjaga-jaga kalau terdapat ada yang mengenali Seha. Han juga sudah membuatkan gear gangguan kognitif dan menyuruhnya berbisik jika ingin berbicara ketika dirinya dan Han saling berdekatan. Saya merasa kalau hari-hari ini saya sering memukul Han. Karena Han juga sudah membiarkan saya untuk memukul dengan sengaja juga. Saya mengatakan kepada Han kalau dirinya ingin sekali menyingkirkan Han. Karena kalau saya berhasil menyingkirkan, dirinya akan berganti kelas spesial. Mendengar apa yang saya ucapkan, Han merasa sangat emosi karena saya terus saja berkata ingin menyingkirkan. Han berkata kepada Seha kalau tindakan itu sangatlah salah dan tidak benar. Tapi saya terus saja ingin menyingkirkan Han karena saya pikir ini hanyalah sebuah game. Kalau dirinya mendapatkan hadiah, dirinya juga akan membaginya 8/2 seperti yang telah disepakati sebelumnya. Tetapi Han berkata, kalau kita dihadapkan dengan situasi di mana aku harus mati, maka kau boleh menyingkirkanku. Dengan apa yang dikatakan oleh Han, saya merasa sangat tidak percaya dengan hal itu dan merasa sangat senang juga. Han berkata seperti itu juga. Han juga penasaran, tapi Han kebingungan. Kenapa saya tersenyum lebar dan terlihat sangat senang dengan pikiran menyingkirkan kakak sendiri. Saya langsung menyuruh cepat untuk naik level. Han merasa sangat senang juga. Saya lebih sering tersenyum setelah menjadi konstelasi. Beberapa hari pun sudah berlalu. Sistem pun sudah menginfokan telah mengalahkan Black Giant Bear. Orang yang telah menyingkirkan Black Giant Bear itu adalah Seha. Terlihat juga di sana terdapat beberapa item yang Seha sudah dapati. Info sistem muncul. Lefta Dungeon juga sudah diselesaikan. Han ingin melihat jendela status miliknya karena seharusnya sebentar lagi dirinya naik level. Terlihat di sana level yang dimiliki oleh Han. Han merasa juga dirinya hanya membutuhkan sedikit lagi untuk naik level dan perlu menyingkirkan beberapa monster lagi. Seha berkata kepada Han, Seha akan meninggalkan Han karena dirinya akan pergi dulu untuk melengkapi potion dan item. Dengan perkataan itu,
Han pun menyetujuinya. Tidak lupa juga Han menyuruh untuk memastikan mengambil item drop saat kembali. Mungkin Han rasa juga saya butuh waktu sekitar 10 menit. Sebagai waktu untuk menunggunya, Han akan menyingkirkan beberapa monster dan menaikkan level. Tiba-tiba saja, sebuah aura merah muncul dari area Han, dan terdapat seseorang di sana yang sedang ingin menyingkirkan Han dengan sebuah senjatanya. Itu adalah seorang makhluk absolut dari Sky Devil. Han kebingungan, sejak kapan dirinya muncul. Orang tersebut juga memperkenalkan kepada Han tentangnya. Orang itu ingin memastikan apakah Han pantas menjadi Absolute Evil atau tidak. Seseorang itu bernama Yorhan, tetua kedua. Kalau Han tidak pantas juga, dirinya akan menyingkirkan Han. Dan Salamak juga akan menjatuhkan hukuman mati untuk Han. Quest baru pun muncul, yaitu penyergapan tetua kedua Yorhan, rank Triple S. Yorhan dari 12 tetua Sky Devil memiliki kemahiran yang tinggi dalam melakukan serangan dadakan. Han diharuskan menahan serangan tetua kedua Yorhan dan dapatkan pengakuannya. Jika tidak, Han akan ditempatkan dalam situasi yang sulit. Han merasa bagaimanapun juga, ini adalah side quest dari quest utama Return of the Absolute On. Han berpikir dirinya mungkin berada di tengah situasi yang sangat besar. Saya menjadi konstelasi hanya memukul diri Han, jadi itu juga terdapat peluang menjadi Absolute Evil. Jika konstelasi lain tidak lagi membutuhkan poin peningkatan seperti Seha. Dan mereka akan bisa tumbuh secara eksponensial dan dengan mudah mencapai level 90. Lebih buruknya lagi, jika Han dipaksa untuk menghadapi semua konstelasi sendirian, maka satu-satunya hal yang bagus untuknya adalah menerima quest peringkat Triple S. Tiba-tiba, Han ingin mengatakan sesuatu kepada Yorhan. Tapi, Yorhan menyuruh kepada Han untuk mengangkat senjatanya. Tetapi, Han mengatakan kalau dirinya tidak memegang senjata dan mungkin Yorhan ingin melihat kemampuan kepadanya. Dengan perkataan itu, Yorhan merasa kebingungan. Han rasa kalau dia ingin benar-benar membunuh dirinya juga akan langsung melakukannya tanpa berbicara seperti itu. Pada akhirnya juga, orang itu juga hanyalah pengikut Sky Devil yang menginginkan kebangkitannya. Han berkata kepada Yorhan kalau dirinya saat ini sangat lemah. Dirinya juga tidak berbohong untuk sekarang, benar-benar sangat lemah. Itulah mengapa Han menghapus batasan membutuhkan waktu yang lama. Han berpikir juga kalau Yorhan sudah menunggu Han selama ini, secepatnya orang mutlak yang sudah mereka tunggu selama ini akan muncul. Tetapi itu tetap saja, mungkin Yorhan juga ingin berusaha untuk membasmi benih sendirian, bahkan jika tindakannya didorong karena kurangnya kesabaran. Han mengatakan semua itu, mungkin Yorhan yakin tidak akan menyesalinya. Mendengar perkataan apa yang Han ucapkan, Yorhan merasa kebingungan. Han mengatakan seperti itu untuk mempengaruhi pikirannya, dan sekarang dirinya juga masih belum menyadarinya. Tapi Han akan mempelajari Sky Destroyer yang ditingkatkan oleh masternya. Hanya perlu waktu 10 menit. Mendengar Sky Destroyer, Yorhan pun terkejut. Mungkin Han tidak bercanda soal hal itu. Tapi Han benar-benar tidak berbohong dengan semua perkataan yang ia ucapkan. Tapi Han juga ingin Yorhan memberikan waktu. Han juga akan memastikan untuk membuktikan nilainya tepat di depan Yorhan. Dengan apa yang dikatakan Han benar atau tidak, Yorhan juga akan segera melihat hal itu. Seketika, Yorhan pun akan menghilang dari hadapan Han. Dirinya juga akan mengawasi Han dari dekat dan memberikannya waktu 10 menit. Info sistem juga sudah muncul kalau Yorhan telah memberikan waktu 10 menit. Han rasa juga kalau dirinya berhasil mengulur waktu. Karena Han hampir mengumpulkan semua XP yang diperlukan. Han hanya perlu menyingkirkan beberapa monster. Terlihat Han pun sudah meninggalkan dungeon tersebut. Terlihat Han yang berlari di sana
karena waktu yang diberikan hanya 10 menit. Han merasa sangat kesal karena tidak ada monster satupun di sekitar tempat itu. Han berpikir, biasanya seekor beruang atau skeleton sudah muncul sekarang, tapi kenapa mereka sama sekali tidak muncul saat dirinya sangat membutuhkan mereka? Han juga merasa sangat sial karena mereka tidak pernah ada saat dirinya membutuhkan mereka. Info sistem sudah memberitahukan kalau waktu yang tersisa hanya 30 detik saja. Dengan hal itu juga, Han merasa sangat terkejut. Han berpikir, mungkin saja dirinya perlu melawannya setelah ini. Han bahkan tidak bisa menyadari yang muncul dari belakangnya. Jadi rasa juga, Han berpikir dirinya tidak akan menang melawan Yorhan. Waktu pun sudah tersisa 20 detik yang Han punya. Mungkinkah juga Han harus meminta untuk tambahan waktu? Tapi Han ragu dia akan memberikan tambahan waktu. Tiba-tiba saja, Seha pun datang dari kejauhan. Han menyuruh untuk pergi dari tempat ini karena sangat berbahaya. Dengan apa yang dimaksud oleh Han, Seha pun kebingungan. Terlihat Seha yang sedang dikejar-kejar oleh para monster beruang. Dirinya tidak tahu juga betapa lelahnya mengumpulkan semua monster itu. Melihat apa yang dilakukan oleh Seha, Han hanya terdiam dan kebingungan. Tidak hanya itu, Han merasa sangat senang karena Seha membawa para monster ke hadapan dirinya. Dengan apa yang Han ucapkan, Seha merasa kebingungan karena kenapa Han ingin Seha pergi menjauh. Tiba-tiba, larian cepat pun muncul dari seorang Han dan ingin langsung menyingkirkan para monster yang sudah dibawa oleh Seha. Dan Han juga akan membagikan hasilnya nanti. Info sistem pun sudah muncul kalau Han berhasil menyingkirkan beberapa monster di sana. Tidak hanya itu, level yang Han miliki juga seketika naik dengan singkat. Dan level yang Han miliki untuk saat ini yaitu level 40. Han harus mengaktifkan skill secepatnya karena waktunya beberapa detik saja. Waktu yang Han miliki hanya tersisa 1 detik. Tidak hanya itu, Yorhan pun sudah muncul dari belakang Han. Dengan singkat, Han telah memenuhi persyaratan untuk mengaktifkan Sky Destroyer. Dan Sky Destroyer pun sudah aktif. Seketika terlihat di tubuh Han mengeluarkan sebuah energi besar. Semua kemampuan yang Han miliki juga telah ditingkatkan dan kendali atas Sky Devil juga telah ditingkatkan. Hampir saja juga Han gagal dalam misi tersebut. Semua orang yang berada di bawah komando Han dapat merasakan aura Han, dan Han juga telah mendapatkan keuntungan relatif atas semua orang yang memiliki kebajikan. Dengan ini juga Han merasa kalau Yorhan tidak akan mengeluh. Persyaratan yang Han miliki juga telah dipenuhi untuk perubahan titel dan Absolute Evil telah lahir. Han pikir dirinya sudah siap untuk ini, tetapi sekarang sudah benar-benar terjadi. Ini juga terasa lebih nyata, Absolute Evil. Karena Seha di pihak Han sekarang, Han merasa bersyukur ini akan menjadi 2 lawan 6. Han juga ingin melihat efek dari titel Widow. Terlihat juga di sana pengertian dari Absolute Evil. Tidak hanya itu saja, waktu cooldown untuk semua skill yang Han miliki telah dipotong sebesar 20%. Attack speed sudah meningkat 20% dan max HP MP meningkat sebesar 20%. Han tidak percaya dirinya hanya mengaktifkan Sky Destruction dan mendapatkan tambahan banyak power. Tiba-tiba saja, Yorhan pun menjadi pengikutnya seorang Han. Dirinya juga mengatakan kalau Han adalah masternya. Yorhan memohon ampun kepada Han, karena sebelumnya dirinya tidak mengenali dan berani mencurigai. Dengan perkataan apa yang Yorhan ucapkan, Han pun tidak merasa masalah dengan hal itu. Jika Han juga di posisi Yorhan, pasti dirinya juga akan melakukan hal yang sama. Di sisi lain, Han merasa sangat senang karena Yorhan menerima sebagai tuan dan sekarang juga Salamak menjadi milik Han.
Info sistem juga sudah muncul kalau Han sudah mendapatkan pengakuan dari tetua kedua, Yorhan. Terlihat Yorhan berkata kepada Han bahwa dirinya dari Salamak menjanjikan kesetiaan abadi kepada Han. Han ingin berkata kepada Yorhan, tetapi Seha tiba-tiba berpesan kepada Han. Saya menanyakan kalau terdapat notifikasi, terlihat seperti Absolute Evil benar-benar lahir. Saya juga menyuruh kepada Han untuk cepat-cepat menemukan siapa Absolute Evil itu, maka quest juga akan menjadi lebih mudah. Tapi yang saya bicarakan itu adalah diri Han. Berkat saya juga dirinya berhasil melampaui 100 dalam statis. Dengan apa yang Han ucapkan, saya pun terkejut dan tidak percaya kalau Han adalah orang yang benar-benar berhasil melampaui 100. Tidak hanya itu, Han juga mendapatkan tambahan 19 poin untuk setiap stat. Han berkata kalau dirinya mendapatkan semua itu hanya karena melakukan ini dan itu dengan tangannya. Karena mendengar status yang Han miliki naik dengan singkat, saya sangat terkejut, jadi itu juga membuatnya tidak enak badan. Dirinya juga akan pergi dulu dan log off. Terlihat Olympus Seha pun seketika dimatikan karena dirinya merasa tidak enak badan. Tapi saya tidak peduli seberapa kuat dia, tapi itu bukankah berlebihan. Untuk sekarang dirinya tidak akan mempedulikan hal itu. Dirinya juga akan meeting nanti, jadi harus bersiap-siap untuk pergi. Han merasakan mungkin dirinya terlalu mengejutkan Seha. Bagaimana juga Han harus memberitahu kalau Han adalah Absolute Evil. Tapi tidak masalah dengan hal itu. Yang paling penting sekarang adalah mendapatkan hadiah dari quest Triple Rank S. Han pun menyuruh juga untuk melanjutkan kepada Yorhan. Tiba-tiba sebelum memulai melanjutkan, ada satu hal yang ingin Yorhan katakan kepada Han. Dengan mendengar hal itu, Han pun akan mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Yorhan. Dirinya akan menjelaskan kepada Han kekuatan bertarung dan keadaan Salamak saat ini. Ini juga akan terlihat seolah-olah kita memiliki persekutuan. Tiba-tiba, saat situasi pembicaraan yang penting, seseorang datang. Melihat hal itu, Han merasa sangat kesal karena selalu saja datang seseorang di saat momen yang penting. Orang itu pun mengatakan kalau dirinya pikir Han adalah Ramtadian. Dirinya berkata untuk orang yang berhasil menyingkirkan Ramtadian, hadiah yang sangat besar menantinya. Han kebingungan kenapa mereka selalu memanggil dirinya adalah Ramtadian. Tiba-tiba pemimpin pasukan itu menyuruh untuk menyerang Han kepada pasukannya. Terlihat mereka pun langsung akan menyerang Han dengan banyaknya pasukan di sana. Han mengetahui secara umum tentang kekuatan mereka karena Sky Destroyer sedang aktif. Han berpikir juga mereka semua hanyalah keroco. Han juga menyuruh maju dengan cepat ke hadapan dirinya. Han juga akan membiarkan mereka juga berpikir kalau dirinya adalah seorang Ramtadian. Hanya beberapa detik saja, terlihat pasukan tersebut semuanya tumbang oleh Han. Melihat pasukannya tumbang, pemimpin itu pun tidak percaya. Dengan cepat, pemimpin tersebut akan langsung menyerang Han dengan pedangnya. Pemimpin itu pikir Han mampu menghabisi mereka semua, tapi pasti dirinya juga sudah mendapatkan beberapa cedera. Saat ini juga pemimpin itu akan menyerang, tetapi terlihat Han dengan cepat sudah berada di depan pemimpin tersebut dengan aura kekuatan yang kuat. Han langsung memukul pemimpin tersebut, tapi pemimpin itu berhasil menahan serangan dengan pedang. Han sadar kalau dirinya menahan serangan dengan pedang itu cukup bagus. Han rasa pemimpin tersebut berpikir Han sudah kelelahan karena sebelumnya dirinya menyingkirkan beberapa pasukan. Tapi dengan perkataan tersebut, Han tidak selemah itu. Han terlihat langsung memukul pemimpin itu hanya dengan atomic smack.
Seketika, hanya beberapa detik saja, pemimpin tersebut tumbang. Dia adalah Viscount Bavaria, seorang NPC bangsawan. Tidak hanya itu, Han mendapatkan 2 poin absolute evil. Han rasa dirinya sudah mengatasi para pengganggu itu. Jadi Han menyuruh kepada Yoran untuk menyelesaikan yang Yoran katakan sebelumnya. Han rasa kalau terdapat sesuatu lagi. Han merasa sangat kesal dengan hal itu. Han juga menyuruh kepada mereka untuk memperlihatkan diri aslinya ke hadapan Han. Benar saja, terdapat seseorang lagi yang akan mengganggu Han. Itu adalah seorang berjubah hitam. Han bertanya-tanya kepada orang itu. Mungkin dia adalah seorang bounty hunter dan mungkin ingin menyingkirkan Han juga. Orang tersebut berkata kalau dirinya bukanlah seorang hunter, tapi dirinya juga berencana untuk menyingkirkannya dan menggunakan sebagai budak. Sama seperti orang yang dirinya keluarkan itu. Itu adalah Ruvendal yang sudah menjadi budak orang berjubah tersebut. Tapi tiba-tiba Han lupa dengan orang tersebut. Mendengar hal itu, Ruvendal merasa kesal dengan apa yang Han ucapkan. Ruvendal merasa kalau diri Han akan binasa. Dengan wajah yang konyol, karena masternya yang akan menyingkirkan Han dan menjadikannya budak. Dirinya rasa akan sangat baik untuk mengumpulkan mayat-mayat ini untuknya. Dirinya juga akan memperlakukan dengan baik ketika dirinya membuat menjadi budaknya. Terlihat orang itu sedang membangkitkan seseorang dengan aura ungunya, dan itu adalah skill Soldier of Death. Pemimpin itu seketika bangkit kembali, karena orang tersebutlah yang sudah membangkitkannya. Tidak hanya pemimpin saja, tetapi pasukan itu juga bangkit kembali. Dirinya juga ingin akan menyingkirkan Han. Han pikir wanita tersebut mendapatkan hidden class, tetapi tidak seperti Undead pada umumnya. Undead yang dia bangkitkan memiliki ingatan dari kehidupan lampau mereka. Mungkin juga mereka adalah undead, maka Han tidak bisa mendeteksi dengan Sky Destruction. Pemimpin tersebut mengatakan kepada Han kalau dirinya sudah diperkuat oleh kekuatan kegelapan. Jadi pemimpin itu pikir Han tidak akan berdaya melawannya. Tiba-tiba terlihat mereka ingin menyingkirkan Han dengan kekuatannya. Info sistem juga sudah muncul bahwa persyaratan telah terpenuhi untuk efek yang diterima dari gelar Absolute Evil. Han juga sekarang memegang dominasi atas seluruh produk dari sihir hitam. Aura yang diberikan oleh Sky Destroyer menahan sihir hitam. Aura yang diberikan Sky Destroyer juga memengaruhi produk dari sihir hitam secara signifikan. Tiba-tiba, wanita berjubah merasa kalau mereka tidak mau merespon perintahnya. Han merasa kalau ini seperti seorang maling kelas teri. Han berkata, apa kalian ingin mendengar apa yang ingin aku katakan? Han tidak ingin diganggu, jadi menyuruh kepada mereka untuk pergi dan mati saja lagi. Mendengar apa yang Han ucapkan, seketika mereka berdua panik. Dirinya rasa kalau Han akan menyingkirkan dirinya. Han juga bertanya kepada Ruvendal, mungkin dia adalah seorang undead. Dengan apa yang Han ucapkan, bahwa apa yang dikatakan Han benar. Han ingin memberikan pelajaran kepada Ruvendal. Han juga ingin Ruvendal mendengar apa yang Han harus katakan. Han pun mengatakan kepada Ruvendal untuk jumping jack 10 kali sekarang. Tapi Ruvendal menolaknya karena dirinya tidak mau mendengar apa yang Han katakan. Tiba-tiba saja Ruvendal pun terlihat tubuhnya kesakitan karena dirinya tidak ingin mendengarkan apa yang Han ucapkan. Dengan cepat Ruvendal pun langsung menuruti kemauan Han. Han terlihat ingin mengetahui umur wanita tersebut. Wanita tersebut berumur 19 tahun dengan wajah yang sangat ketakutan. Han mengatakan kalau dirinya sudah mencuri unit milik dia. Jadi apa yang akan direncanakan untuk sekarang?
Han juga hanya menyingkirkan orang yang menyerang dirinya dulu. Tiba-tiba, dengan perkataan yang Han ucapkan, wanita tersebut memohon untuk melepaskan dirinya dan pergi. Han pun menyetujui apa yang dikatakannya karena dirinya tidak menyerang. Wanita berjubah berterima kasih kepada Han karena telah melepaskannya. Melihat hal itu, Ruvendal merasa sangat kebingungan. Ruvendal terlihat masih kesal dengan apa yang Han lakukan kepadanya. Seketika, Ruvendal menjadi baik hati. Dirinya berkata kalau sebelumnya itu hanya bercanda saja. Ruvendal berpura-pura kepada Necromancer supaya dirinya bisa menemukan kesempatan untuk kabur. Ruvendal juga akan menjadi pelayan yang baik bagi Han. Tapi kalau Ruvendal berkhianat dengan Han, maka Han juga akan menyingkirkannya. Dirinya akan melayani Han untuk selamanya. Han berpikir ini berarti Han tidak perlu membeli item collect pet. Terlihat dengan wajah Han yang jahat. Seketika, wanita berjubah itu lock out dari Olympus. Dirinya rasa juga kalau cowok tersebut bukan main-main. Dirinya juga benar-benar tidak ingin mati. Lega sekali rasanya karena dia membiarkan dirinya hidup. Tapi wanita tersebut kebingungan. Siapakah dirinya itu? Mungkin dia adalah orang yang dibilang oleh gurunya. Guru tersebut berkata, suatu saat sang raja yang akan memerintah dunia akan muncul. Wanita itu berpikir dirinya sangat bodoh. Harusnya juga dirinya menempel kepadanya, bukan malah kabur. Dirinya juga harus mendapatkan koneksi yang berharga ke seseorang yang sangat penting. Terlihat jam sudah menunjukkan siang. Dirinya lupa kalau hari ini terdapat pertemuan. Terlihat beberapa info sistem muncul dari Han. Cukup sampai di sini dulu videonya. Next video, admin bakal melanjutin lagi alur ceritanya. Yang baru gabung, kalian bisa menonton terlebih dahulu part 1-nya biar tahu alur ceritanya. Assalamualaikum.